Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita sharing session lagi. Jadi setiap hari Rabu dan juga Sabtu itu kita ada kegiatan sharing session ya. Nanti ada narasumber yang kompeten tentunya. Jadi kalau biasanya kita itu setiap hari keliling-keliling perumahan, hari ini kita live-nya itu sharing session. Nanti ada tema yang kita angkat. Hari ini temanya itu tentang bekal untuk beli rumah baru. Jadi teman-teman nanti biar dapat wawasan dulu nih kalau mau beli rumah biar nggak sampai ini ya terjadi masalah di kemudian hari atau nanti mungkin ada tips yang bisa menghemat anggaran nih ketika beli rumah. Nah pagi ini kita ada narasumber yang kompeten, ada Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Mbak. Mic-nya. Oh iya, selamat pagi ya. Iya, kemudian ada Pak Lukman. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, ini tentunya narasumber kita ini kompeten di bidangnya ya. Pak Agus ini sebagai sudah belasan tahun sebagai developer, kemudian Pak Lukman ini juga sudah lama juga sebagai analis konsumen. Jadi teman-teman nanti yang mau beli rumah itu tentunya udah terwakilkan sama Pak Lukman ini. Nanti apa saja kebutuhan konsumen itu mungkin nanti bisa disampaikan sama Pak Lukman. Gitu. Yang pertama poin yang mau kita bahas nih Pak. Jadi teman-teman nih perlu wawasan dulu nih sebelum beli rumah. Biar nanti itu kan ada nih kasus ya. Jadi setelah beli rumah itu merasa rugi puluhan juta. Nah itu apakah salah dari pembelinya yang kurang wawasan atau mungkin kesalahan dari developernya atau mungkin kesalahan dari perbankannya. Nah ini daripada salah-salahan, mending teman-teman ini tahu wawasannya dulu, tahu informasinya dulu, tahu ilmunya dulu, biar tidak terjadi salah-salahan kayak gitu ya. Nah, dari sisi konsumen nih Pak, itu biasanya kalau mau beli rumah, itu apa yang pertama kali dilihat? Jadi, biasanya apakah dilihat dari bentuk bangunannya, atau mungkin dari harganya yang termurah, seperti itu? Apa kira-kira Pak, ya dari konsumen? Baik Mbak Wuri ya. Saya memang sudah berkecimpung di menganalisa berbagai konsumen, terutama yang ini lebih intens di konsumen tentang perumahan ya. Jadi untuk kaum baik itu kaum milenial atau Gen Z itu, nah jadi memang saya bergelut di situ, saya menganalisa hal tersebut. Ternyata pertama kali kenapa kok marak ya, masih marak terjadi kesalahan, ada yang tertipu, ada yang developernya juga, pihak developer juga tidak amanah, kemudian perbankan juga bisa bermasalah itu ya. Ternyata permasalahan intinya mereka belum banyak mendapatkan edukasi yang positif tentunya tentang masalah apa yang harus mereka lakukan, bekal apa yang harus mereka miliki sebelum mereka menentukan pilihan uh, rumah, tempat tinggal maupun nanti sistem pembayaran dan lain sebagainya. Banyak hal faktor yang mereka itu menjadi penyebabnya, tapi sebenarnya penyebab utamanya adalah mereka yang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan diinginkan itu karena mereka memang minim sekali edukasi tentang masalah perumahan ya, sistem perumahan seperti apa yang harus mereka ketahui seperti itu. Lah, bahkan ya terima kasih kalau hari ini saya bisa didudukkan dengan developer yang mungkin langsung bisa menjawab apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi kebutuhan, yang juga bisa mengedukasi konsumen-konsumen, calon-calon pembeli perumahan seperti itu, Mbak Iya. Uri. Iya, jadi untuk poin pertama itu apa biasanya Pak untuk yang dilihat konsumen pertama kali kalau mau beli rumah itu apakah dari harganya atau dari bentuk rumahnya gitu. Biasanya orang itu tertarik pertama kali apa nih? Ya, kalau konsumen itu sebenarnya melihatnya macam-macam ya, macam-macam. Tapi sebenarnya kalau dari konsumen itu lebih banyak mereka juga kemudian itu lebih banyak melihatnya dalam segi harga ya Mbak ya. Harga, kemudian yang kedua itu biasanya dari segi lokasi. Nah, jadi
kalau dari harga masuk, tapi lokasinya juga enggak bagus, ya mereka juga bisa apa namanya, bisa kembali, Iya. nggak jadi beli. Tapi kalau misalkan kadang-kadang juga ada juga Mbak, harganya juga mahal tapi lokasinya nyaman buat mereka tinggali, ya walaupun harganya agak di atas gitu, tinggi gitu ya, mereka Oke. tetap akan berkomitmen untuk membeli karena Iya. tadi lingkungannya. Bagi mereka prinsipnya juga sebenarnya simple ya. Nggak apa-apa aku beli mahal, yang penting bagaimana aku tinggal di tempat itu senyaman mungkin. Keluarga saya juga aman, keluarga saya nyaman di tempat itu. Sebenarnya mereka itu kalau berpikir, ini yang sudah memiliki edukasi yang baik ya. Jadi justru lebih memilih kepada strategi lokasi, apa namanya, strategi tempat sebenarnya, lebih kepada tempatnya. Kalau dia sudah nyaman dan lain-lain, nah, berbeda ya Mbak. Misalnya sebagai contoh aja, sebuah perumahan yang berada di lingkungan perkampungan, ya di lingkup sama perkampungan itu mereka juga berbeda kalau dia tidak memiliki sistem one gate sistemnya ya. Nah kalau sudah one gate, nah itu mereka sudah mulai tertarik biasanya seperti itu. Nah Iya. jadi seperti itu Mbak Uri. Jadi nggak hanya banyak faktor ya, tidak hanya Banyak, langsung dari harganya. betul Nah, betul. mungkin ini yang kita poin-poinkan aja. Yang pertama mungkin kita bahas terkait harga. Mungkin Baik dari sisi developer. ya. Jadi Pak Agus, untuk menentukan harga itu worth it atau enggak itu gimana? Dasarnya apa kira-kira? Apakah karena murah aja itu berarti worth it, atau mungkin ada poin lain yang perlu di apa ya, perlu di kita tahu gitu, tidak hanya dilihat dari murahnya aja. Oke, terima kasih Mbak Wuri ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Lukman itu tadi mendekati sebuah kebenaran. Jadi kita mendirikan sebuah perumahan itu ya, itu harus diperhatikan. Jadi sama aja, bisnis itu di mana-mana harus memperhatikan apa sih, siapa sih ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita usaha agar kita tidak mengalami kebangkrutan, atau mungkin investasi berapa yang harus kita lakukan kan itu. Yang pertama, yang kedua, siapa calon konsumen kita kan gitu. Jadi kalau saya itu kan punya banyak beberapa teman ya, itu memang mereka itu punya karakter, punya ciri khas masing-masing. Jadi ada teman itu, aku ngerti dirikan perumahan itu kalau enggak perumahan yang elit, yang harganya mahal, itu merasa enggak nyaman. Karena kenapa? Karena ketika dia bisa mengeksplorasi dari sisi keahliannya, otomatis dia itu terbayarkan. Misalnya dengan rumah harga mahal ya, di atas 500 juta dan lain sebagainya, dengan fasilitas yang luar biasa dan lain sebagainya itu ya. Sehingga mereka akan memposisikan diri, karena dia punya kelebihan itu, dia manfaatkan konsumen-konsumen yang memang dari sisi keuangan memang Mampu. cukup ya, mampu. Adakah di wilayah contohnya sekelas Madiun ini ya, perumahan seperti itu? Ada, konsumennya ada, meskipun jumlahnya sedikit ya. Jadi mungkin kompetitornya juga sedikit pula kan, Iya. karena pembelinya atau calon usernya sedikit. Tapi kalau misalnya ada juga teman yang punya konsep bahwa perumahan itu yang sesuai dengan kemampuan lingkungan secara umum ya itu. Misalnya kapasitas orang itu beli rumah itu di bawah 500 ya. Jadi antara 300 sampai 500 juta misalnya. Mereka akan berpikir pasti konsumen perbanyak adalah terletak di sini nih. Ya, terletak di 300 sampai 500 juta, dan otomatis dengan kapasitas fasilitas yang ada di lingkungan perumahan otomatis juga berbeda. Terus ada juga teman yang bermainnya di perumahan FLPP atau subsidi. Dan mereka hanya berpikir bisa jadi karena kebutuhan terbesar di perumahan itu sesuai dengan bandingan orang yang secara kemampuan ya, ini mungkin generasi milenial dan lain sebagainya, dengan tingkat kemampuan mereka memang masih terbatas, sehingga jumlah orang yang butuh rumah subsidi itu banyak sekali. Tapi otomatis semua itu akan kembali kepada fasilitas yang mereka dapatkan gitu. Maka dari itu kalau saya pribadi itu akan mencoba memberikan fasilitas kepada mereka yang kapasitasnya terbanyak ini ya. Iya. Mungkin antara 300 sampai 500 juta. Dan letaknya di mana? Ya kita akan berpikir bagaimana dengan rumah harga segitu itu
bisa tercover di semua orang ya, misalnya dari sisi aksesnya dengan jalan besar, terus fasilitas yang ada di perumahan, terus kemudian apa yang mereka dapatkan ketika beli di perumahan kita kan gitu. Ini jawaban ini dulu ya, nanti saya Iya, lanjut ya. siap, siap. Oke. Ya, jadi faktornya itu banyak sekali ya. Jadi harus disesuaikan juga dengan kemampuan. Worth it itu tergantung masing-masingnya ya. Jadi tidak setiap orang itu sama gitu, disamaratakan kemampuannya dari segi kemampuan, kemudian dari segi kebutuhan juga. Nah, mungkin banyak ya. Nanti ini kita langsung ke faktor kedua nih, mungkin dari sisi lokasi ya. Jadi kalau dari konsumen itu Pak, itu mungkin untuk lokasi itu yang gimana? Rata-rata itu pengennya yang seperti apa itu? Ya, kalau konsumen itu Mbak ya, konsumen ya, kalau secara umum konsumen yang tidak memiliki, belum teredukasi itu pengennya lokasinya bagus, lokasinya nyaman, lokasinya strategis, harganya murah, ya kan gitu ya. Ini karena mereka masih belum teredukasi. Nah sebenarnya ya yang harus diketahui konsumen atau calon pembeli itu tentang perumahan itu adalah, yang pertama itu sebenarnya yang menjadi poin pentingnya itu adalah sebenarnya lebih kepada lokasi sebenarnya. Lokasi itu senyaman mungkin ya, kemudian selengkap mungkin. Pokoknya bagaimana dia aman, bagaimana dia nyaman, ya kan? Iya. Dan lokasinya itu tidak terlalu jauh dari berbagai apa namanya fasilitas ya, fasilitas kebutuhan pokok dia, misalkan ke pasar, ke tempat rekreasi, kemudian ke tempat akses kendaraan umum. Itu jangan sampai apa namanya terlalu jauh jaraknya ya. Kemudian ke tempat peribadatan dia sendiri, ini harus benar-benar diperhatikan. Kenapa? Karena tinggal di rumah itu nggak hanya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, ya kan? Bahkan yang harus menjadi pemikiran jangka panjang dari calon pembeli itu adalah bagaimana menjadi keluarganya kelak ketika berada di lokasi rumah yang dia beli itu, dia nyaman. Semua keinginan pendidikan anak, pendidikan keluarga, bagaimana keluarga nanti bersosialisasi dan lain sebagainya, itu benar-benar terjaga gitu. Makanya ini yang harus diperhatikan ya oleh para konsumen, teman-teman yang ingin membeli rumah itu. Pertama lokasi dulu, karena kalau harga ya ini makanya kan ada calon konsumen yang memikirkan di harga dulu. Iya. Nah tapi seharusnya itu dibalik, mencari untuk lokasinya dulu. Nah sekarang kalau misalkan kita mengukur matematikanya aja ya, nanti dari segi apa namanya cost yang akan dia keluarkan. Contoh misalkan beli perumahan di dekat pusat perbelanjaan atau pusat kebutuhan pokok dia misalkan. Sama ketika dia beli rumah di tempat misalkan nih, mohon maaf ya, di tempat yang agak jauh dari tempat-tempat itu tadi ya, vital itu tadi, kebutuhan pokoknya dia. Maka ya mungkin dalam 1 bulan dia tidak terasa, tapi ketika nanti bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun mungkin masih belum terasa. 3 tahun ke atas itu dia pasti akan terasa. Ya Allah, saya itu mau ke pasar kok jauh banget. Ya Allah, saya mau rekreasi kok jauh banget. Ya Allah, saya mau cari bakso aja kok nggak ada di sini. Ya harus cari dulu ke sana, ke sana. Tapi kalau, nah ini berapa kos yang akan dia keluarkan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan setelah dia apa namanya punya apa, nek bahasa Jawa nek sambat itu apa Pak ya, sambat ngersulo ya, menyesal ya istilahnya itu. Udah ada penyesalan gitu membeli rumah yang jaraknya, lokasinya yang tidak strategis, lokasinya kurang tepat. Bukan hanya harga yang diutamakan sebenarnya, itu dalam segi analisa saya memang jangan hanya melihat dari harganya aja. Harga itu saya yakin di mana-mana harga itu pasti akan mengikuti kualitas, itu pasti. Sebagai contoh aja lah, Mbak Uri misalkan mau beli sepeda motor. Sepeda motor yang harga 10 juta, 15 juta, kualitasnya apakah sama dengan harga sepeda motor yang 30 juta? Kan begitu. Enaknya juga beda, cara naiknya juga beda, ya kan? Jangka masa sepeda motor itu enak untuk dikendarai itu juga akan pasti berbeda gitu ya. Sama rumah juga begitu. Makanya yang dilihat pertama kali itu adalah
lokasinya, karena ini yang apa namanya, semakin lama dia akan merasakan. Kalau harga itu gini, harga otomatis dengan kualitas. Kalau harganya murah, ya dia pastilah nanti dia akan cepet juga dia akan merenovasi gitu. Sama dengan kendaraan, kendaraan murah apalagi kendaraan second ya Pak Agus ya, itu dia pasti akan cost berikutnya itu akan lebih banyak lagi ya. Siap, siap, Nah, siap. jadi lokasi itu yang menjadi utama sebenarnya ya dalam menentukan tempat. Walaupun memang ada faktor-faktor yang lain yang tidak boleh ditinggalkan dalam menentukan di mana dia harus membeli rumah. Iya. Nah, nanti saya kira nanti mungkin kita akan diskusi lebih ada lagi mungkin tema-tema berikutnya ya tentang masalah diskusi ini. Saya kira seperti itu Mbak Uri. Jadi lokasi ini nggak kalah penting ya dari menentukan kita mau ngambil rumah di mana. Tidak hanya melihat dari harganya aja nih murah, kemudian teman-teman Iya. langsung ambil di situ tanpa mempertimbangkan kos tadi ya Pak. Ya, Nah, oke. harus memikirkan jangka panjangnya aja. Siap, siap. Iya itu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau Pak Agus ini untuk teman-teman nih kalau misalkan pengen ngambil rumah itu biar tahu nih lokasinya bernilai investasi tinggi gitu, atau mungkin tempatnya ideal nih, ini cirinya seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Wuri. Jadi gini, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Memang kalau mau mencari lahan, mencari rumah ya atau berinvestasi di suatu kawasan, itu memang pertama kali ya sama yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi. Jadi strategis tempat sesuai dengan apa yang diinginkan itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Bukan masalah, ya kalau kita bicara masalah dana otomatis ya, semakin strategis pasti makin mahal kan Iya. gitu. Jadi seperti ini, contoh aja, kalau misalnya kita beli rumah di kawasan yang memang lagi berkembang ya ini, kawasan ini lagi berkembang, misalnya kawasan itu sudah dibentuk pasar, ada rumah sakit, ada sekolah, ada tempat wisata dan lain sebagainya. Itu kecenderungan orang akan lebih mudah untuk berinvestasi di sekitar itu karena mereka berkumpul nih ya. Berkumpul antara pasar dengan pembeli kan itu. Sama perumahan juga seperti itu. Ketika suatu tempat itu dinyatakan sebagai tempat yang strategis, otomatis developer akan berpikir dia akan mendirikan perumahan itu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kan gitu, dibutuhkan. Makanya seperti contoh ya, kita mendirikan perumahan itu misalnya bagaimana konsumen itu berpikiran ini, rumah itu kalau disewakan itu bernilai Harganya mahal. harganya juga lumayan gitu, artinya sesuai dengan harga lingkungannya gitu loh. Terus kemudian kalau suatu saat pengen dijual itu juga kenaikannya itu signifikan kan itu. Kan harus berpikir seperti itu, jangan sampai bikin perumahan yang penting pokoknya saya bisa tinggal, bisa tidur dan lain sebagainya. Karena banyak sekali perumahan-perumahan yang mangkrak. Notabene memang mereka itu secara kawasan itu tidak terbentuk. Bisa jadi faktornya dari developernya, sehingga developernya kurang kreatif untuk menjualkan, terus mengembangkan kawasan perumahannya, atau bisa jadi memang lingkungannya itu tidak terbentuk. Saya sering melihat kawasan perumahan itu mangkrak, jadi bahasanya gini, pembeli juga enggak banyak, lingkungannya itu kalau masuk ke dalam itu seakan-akan orang itu khawatir gitu. Secara keamanan enggak aman, secara kenyamanan juga enggak nyaman gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Perumahan itu semakin hari semakin tidak laku dijual. Nah ini kan permainan dari developer bagaimana dia menciptakan lingkungan kawasan perumahannya sedia sendiri, bagaimana itu tertarik orang itu bisa masuk, dan juga lingkungan kawasan sekitar perumahan. Sehingga ini kan kadang banyak para developer itu dia akan menciptakan pasar sendiri di situ. Banyak teman yang dia mendirikan, contoh ini ya, kawasan keramaian, contoh dia mendirikan pasar, mendirikan tempat ibadah, mendirikan minimarket atau food court yang sekiranya itu bisa menarik orang untuk bisa datang ke situ ya. Dan ini banyak yang mereka itu berhasil karena kenapa? Meskipun lokasinya jauh dari pasar, dari tempat keramaian, tapi developer akan berpikir bagaimana orang yang tinggal di situ itu nggak perlu datang
jauh-jauh ke tempat yang mereka inginkan, misalnya mau ke food court atau mungkin tempat makan ya, ini ada. Terus kemudian pasar itu juga banyak. Jadi mereka menciptakan pasar tersendiri gitu. Sehingga dengan mereka menciptakan itu otomatis daya pikatnya orang datang itu menjadi semakin tertarik gitu. Ini ada contoh ya, ada contoh temen itu mendirikan perumahan itu kawasannya itu jauh Mbak. Jadi dari pusat keramaian itu mungkin bisa jadi 3-4 kilo ya. Terus untuk masuk ke wilayah perumahannya dia itu masuknya itu sekitar 500 meter. Jadi dari jalan besar itu masuk 500 meter. Ini karena pinter-pinternya seorang developer ya. Dia menciptakan sebuah keramaian di lingkungannya sendiri. Jadi memang Iya. kawasan perumahannya itu besar ya, sekitar 5 hektar. Sehingga kalaupun dia mendirikan pasar di dalam itu, dia yakin kan ini akan menjadi peluang bisnis tersendiri bagi dia. Nah, dia menciptakan harga perumahan itu mahal, Pak. Mahal. Karena apa? Yang dia sasar itu adalah konsumen-konsumen yang mereka itu menginginkan sebuah ketenangan. Jadi masuk ke kawasan perumahan itu jalannya lebar, jadi 20 meter jalannya itu. Terus kemudian kanan kirinya itu sudah terpagar, terus ada taman dan lain sebagainya yang membuat orang masuk itu terkesan elegan gitu loh. Jadi saya datang ke perumahan atau saya punya perumahan, artinya dia beli di perumahan tersebut merasa bangga. Inilah kawasan perumahan yang saya beli kan gitu. Nah ini sudah beliau berhasil mendirikan pasar tersendiri. Lah makanya dari yang sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen itu adalah bagaimana ketika mereka membutuhkan sesuatu itu ada di situ kan gitu. Lah ini yang menjadi apa ya peluang bisnis buat kita untuk menciptakan itu. Terus kemudian ketika sudah berjalan mungkin 5 atau 10 tahun, kawasan itu menjadi ramai. Karena gara-gara didirikan perumahan di situ. Jadi ini dibalik. Jadi Menciptakan ya, ya malahan kita gitu. menciptakan keramaian. Jangan kita masuk di kawasan keramaian. Biasanya kalau seperti ini, kalau kita mengikuti keramaian yang ada ya, kadang ini mereka itu dari sisi harga tanah ya, kulaknya atau mungkin beli tanah mentahnya itu mahal. Ya. Ya ini wajar kan di mana-mana tempatnya seperti itu. Nah ini pandai-pandainya seorang developer bagaimana dia menciptakan suatu kawasan itu menjadi ramai dan menjadi nilai yang tinggi buat calon para pembeli gitu. Gitu, Mbak. Siap. Jadi untuk lokasi yang bernilai investasi tinggi itu juga harus dilihat dari kawasannya ya. Ya. Apa kawasannya itu mampu membentuk sendiri menjadi kawasan yang ramai atau dari lingkungannya juga gitu. Jadi itu ya teman-teman untuk dari lokasi. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya nih nyambung dengan yang sebelumnya tadi ini terkait perizinan nih Pak. Nah ini kalau dari perizinan sendiri, baik ini teman-teman yang mau beli rumah itu informasi apa yang harus digali nih? Atau mungkin dari konsumen dulu nih Pak. Dari konsumen itu biasanya apa yang teman-teman dari konsumen ini pengen tahu apa soal perizinan nih? Nah, ya Mbak Uri, inilah yang sering banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Banyak konsumen yang kecewa, banyak konsumen yang merasa tertipu ya, memang karena tadi ya minimnya edukasi, minimnya pengertian. Jadi konsumen itu, pembeli itu ini banyak ya, banyak kasus ya. Jadi sudah menggebu-gebu pengen punya rumah. Begitu kan, wes pokoknya ingin dia punya rumah, segera punya rumah tempat tinggal, wes walaupun saya harus kredit dan segala KPR dan segala macam. Itu dari saking senengnya, lah lupa dengan satu hal yang juga jauh lebih penting, yaitu tentang legalitas sebuah perumahan itu gitu. Akhirnya ketika dia sudah beli, ternyata terjebaklah dia. Ini sertifikatnya nggak ada, sertifikatnya bagaimana, belum display, ini perizinannya juga bagaimana, aksesnya juga bagaimana. Itu akhirnya tidak dia tidak tahu sebelumnya. Nah ini pernah dulu Mbak juga kejadiannya. Ini konsumen ya, makanya konsumen itu harus pinter-pinter
benar untuk menentukan tentang masalah perizinan, akses dan segala macam. Ini dulu pernah terjadi, Pak, kepada teman saya itu, teman saya. Jadi ada sebuah kawasan perumahan ya di Madiun, itu ada sebuah kawasan perumahan, ada kawasan tipe yang paling kecil yang ada di belakang gitu ya posisinya. Ya memang murah harganya. Tetapi waktu teman saya ini mau beli, dia lihat aksesnya enak karena dari depan itu langsung ke belakang tembus gitu. Ternyata dia senang belilah. Nah, ternyata ketika kawasan perumahan yang di belakang yang tipe kecil-kecil itu udah laku semua, sudah terbangun, ternyata akses yang dari perumahan utama itu ditutup di tembok begitu. Nah, akhirnya si warga yang tadi kecil, teman saya ini termasuk salah satunya, dia mau mengadunya begini. Ya enggak bisa karena memang di perizinannya ternyata itu memang benar ditutup Oh, gitu. seperti itu ya. Akhirnya dia mau ngapa-ngapain juga warganya yang di depan juga menuntut untuk ditutup karena warga depan taunya itu juga aksesnya ditutup. Tapi ya ini juga marketingnya itu ya, jangan hanya sebatas marketing asal laku, jangan lah ya. Ini juga marketing ini, saya menganalisis apa namanya, konsumen itu banyak juga yang diakal-akalin sama marketing itu ya. Harus Nah, bertanggung jawab harus juga bertanggung ya. jawab. Lah ini tahu-tahu kata marketingnya ini habis itu sudah cuci tangan itu, nggak mau tahu. Kamu sudah beli kok, ya sudah. Saya dulu menjelaskannya begini padahal penjelasan marketing itu 180 derajat kebalikan dari apa yang menjadi kenyataannya gitu loh. Akhirnya ya sudah, rugi. Akhirnya aksesnya yang harusnya dia merasakan nyaman dari depan langsung ya, dari tipe yang paling depan itu, ternyata dia aksesnya pindah ke jalan warga umum. Oh. Nah, seperti itu. Akhirnya dia muter-muter dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi perumahan terpencil kan itu. Perumahannya paling belakang lagi. Nah, ini yang paling penting. Jadi perizinan itu harus benar-benar ditelusuri terlebih dahulu. Lokasinya bagus, harganya bagus, tapi ingat, perizinan itu harus kalah tuntas penting dulu. ya ini. Wah, itu yang utama, sebenarnya itu yang utama itu. Nah, kalau misalkan lokasinya udah nyaman, ya kemudian fasilitasnya juga sudah bagus, oke lah, semua fasumnya udah oke semua. Ternyata perizinannya bermasalah. Nah, itu nanti permasalahannya lebih panjang lagi. Nah, bisa saja legalitas dia tidak didapatkan, Ya. baik itu sertifikatnya atau IMB-nya ya, yang kita kenal dengan IMB dan yang lain-lain, bisa saja. Makanya konsumen itu harus benar-benar pertama kali yang ditanyakan kepada marketing. Kalau lokasi kan dia bisa melihat dengan sendirinya ya Mbak ya, dia bisa merasakan. Misalkan masuk ke salah satu kawasan, misalkan yang tadi disampaikan Pak Agus itu, walaupun masuk tapi dia nyaman karena pinter-pinternya developer. Udah nyaman dia di lokasi itu, wah ini kayaknya udah tempat tinggal yang cocok lah ya, ini yang sangat nyaman lah buat keluarga dia. Nah, setelah dia bisa merasakan itu, tanyakan. Yang pertama kali itu adalah tentang masalah legalitasnya, perizinannya seperti apa, sampai mana, bagaimana. Bahkan ya banyak maaf aja ya, bahkan kadang-kadang banyak developer juga yang tidak bisa menunjukkan sertifikat di awal ketika dia orang mau beli. Kenapa? Karena sertifikatnya ya tadi ya, pinternya marketing mengelabui aja ya, katanya sertifikatnya gini lah, gini nih. Ternyata ketika sudah jadi, sertifikatnya tidak mampu menunjukkan sertifikatnya dan legalitas yang lain. Makanya ya, ini melalui edukasi yang seperti ini bagus ini. Semakin sering banyak edukasi yang dimiliki tentang perumahan oleh para calon konsumen, ini luar biasa. Jadi edukasi itu penting. Pertama kali yang ditentukan adalah tentang legalitas. Wah, saya ini banyak sekali yang mengadu ke saya tentang masalah legalitas. Wah, saya sudah beli di sana Pak, ternyata ini lahannya aja belum dibebaskan. Nah, ini lahannya aja belum dibebaskan, tapi tulisannya semua udah sold out gitu ya. Tapi lahannya aja masih bermasalah. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu, Mbak. Perizinan itu penting ya, lebih penting, tapi lebih penting juga tentang masalah lokasi tadi. Banyak faktor lah untuk menentukan perumahan bagi calon konsumen. Nah, ini perlu di checklist ya teman-teman yang nonton nih. Jadi kalau mau beli rumah perlu dibikin daftar, kemudian di checklist apakah ini semuanya sudah memenuhi gitu ya. Lokasinya memenuhi checklistnya, lokasi centang gitu ya, harga centang. Ternyata gitu. Perizinannya silang. Nah, ini jangan sampai beli nih, masalah ini. Nanti daripada masalah di kemudian hari. Ya, betul. Kemudian mungkin Pak Agus bisa menambahkan ya, jadi dari developer, teman-teman nih yang mau beli,
ini informasi Ya. apa yang harus didapatkan Nah, betul baik dari ini. developer atau mungkin dari pihak luar seperti Pemda kalau perlu ya. Ini Iya. apa yang perlu dicari informasinya nih. Nah, betul ini Gitu. Pak Agus ini, developernya ini. Oke, gini Mbak, mudah sekali sebenarnya bagi teman-teman yang mau pengen beli perumahan itu. Yang pertama ya, yang perlu dilihat adalah pengalaman dari developer. Nah, pengalaman developer itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi yang saya pahami, seorang itu mendirikan perumahan itu pasti diawali dia mungkin punya pengalaman perumahan di tempat lain, atau mungkin dia pernah bekerja di tempat lain yang tempatnya itu memang secara kredibilitas seorang developernya bisa dipercaya kan itu. Karena ini yang perlu diingat sekali ya, perlu diingat sekali. Banyak kawasan perumahan mangkrak tadi yang saya sampaikan itu gara-gara karena kurang profesionalnya seorang developer. Ya, ini yang perlu diperhatikan karena bukan satu dua, ini banyak sekali Mbak. Kadang bahkan mereka hanya jual konsep. Jadi ini nanti ada Konsep yang kawasan bagus, perumahan, terus ada kawasan wisata dan lain sebagainya. Dia jual konsep. Nah, ketika mereka bisa meyakinkan konsumen, akhirnya konsumen kan beli. Padahal konsumen itu adalah korban. Karena hanya sekedar konsep yang dijual. Ternyata kalau kita lihat di lokasi ternyata nggak ada apa-apanya kan gitu. Ini jangan mudah-mudah sekali bagi kita untuk meyakini atau percaya dengan mereka. Jadi maka dari itu lihat dulu latar belakang seorang developer. Apakah dia memang sudah pernah mendirikan suatu kawasan perumahan, terus apakah dia itu secara legalnya itu sudah dijalankan, terus kemudian apakah dia itu pernah punya masalah dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Soalnya ini harus menjadi catatan yang paling ini ya, paling urgent ya, dan paling penting bagi kita untuk meyakinkan bahwa kita harus ketika beli itu ya harus tahu ke kapasitas atau latar belakang seorang developer. Ini yang harus diperhatikan. Terus yang kedua dengan legalitas ya terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya gini Mbak. Sekarang itu kan zamannya transparan. Pertama kita bisa lihat dari dua tempat atau dua sisi. Yang pertama adalah bisa minta ya kepada marketingnya atau mungkin pihak developer tentang terkait dengan perizinan. Sudah sampai mana ya. Jadi saya pernah jelaskan bahwa kalau perumahan itu sudah keluar PBG atau IMB kalau dulu ya, Nah, ini nyambung itu ya berarti kawasan perumahan itu sudah layak untuk dibeli. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi nggak usah nggak terlalu detail. Pokoknya yang penting PBG-nya udah keluar atau belum. Kalau udah keluar berarti dinyatakan dia itu sudah aman. Atau dalam progres. Caranya gini ngeceknya. Kalau zamannya sekarang transparansi ini kan kelihatan sekali, kita bisa lihat di OSS, Mbak. Jadi di perizinan atau bisa tanyakan kepada birokrasi atau pemerintah daerah yang setempat. Nah, sekarang bisa lihat di OSS itu kita bisa ngecek kawasan perumahan ini perizinannya sudah sampai mana. Kalau memang itu PBG-nya belum jalan ya. Karena bisa jadi faktor belum keluarnya itu karena masalah perizinan yang memang harus diselesaikan oleh seorang developer. Dan developer itu kadang berkaitan langsung atau tergantung dengan birokrasi atau stakeholder yang dia ajukan perizinan itu. Misalnya kita ngajukan perizinan itu dari pihak pemerintah daerah masih mengevaluasi dan lain sebagainya, aturan dan lain sebagainya. Sekarang soalnya regulasi terkait dengan perumahan itu semakin hari semakin detail ya, semakin detail. Jadi sebenarnya itu dalam rangka membantu atau melindungi konsumen sebenarnya. Dan ya terus terang sebenarnya developer itu berat juga menyelesaikan perizinan sekarang itu jauh lebih susah dibandingkan dengan mendirikan perumahan zaman dulu kan gitu. Dulu itu nitip aja udah selesai, kira-kira nggak bisa, kita harus ngurusin sendiri. Begitu ya? Iya. Berarti ini kalau misalkan PBG itu udah keluar, apa sudah bisa dipastikan sertifikatnya udah pecah, itu perlu nggak sih Pak? Gini, ya ini ada dua sisi yang berbeda. Jadi legalitas terkait status tanah dengan legalitas yang terkait dengan perizinan. Ini ada dua. Jadi jangan salah ya ini, biar nanti nggak keliru.
Jadi legalitas yang terkait dengan sebuah kawasan perumahan itu dibuktikan dengan munculnya PBG. Nah ini apa resiko yang ada ketika perizinan ini tidak selesai? Berarti nanti akan berurusan dengan hukum, ya, dengan pemerintah setempat, ya, sehingga bisa jadi suatu kawasan perumahan itu akan disegel oleh pemerintah setempat karena perizinannya belum keluar. Nah ini akan berhubungan dengan APH ini, Pak, alat penegak hukum, kan, otomatis seperti ini. Nah di sisi lain yang terkait dengan status tanah itu akan mengikuti keberadaan legalitas suatu perumahan. Contoh ya, suatu tanah itu ketika izinnya sudah selesai, lah otomatis ini akan dilakukan pertama ini ya, mulai dari statusnya dari SHM, kalau yang mendirikan adalah PT itu diturunkan jadi SJPB ya. Ini prosesnya ada Badan Pertanahan ya, Badan Pertanahan. Dan Badan Pertanahan itu akan mau melangkah ketika urusan urusan perizinan sudah selesai kan itu. Lah terus nanti diturunkan haknya, setelah itu kalau misalnya sertifikatnya jumlahnya banyak akan digabung dulu kan gitu. Lah setelah itu baru di-split atau dipecah masing-masing kafling. Dan aturan pemecahan kafling itu akan disesuaikan dengan seat plan yang sudah dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah kan itu. Jadi ini memang dua sisi yang berbeda. Ya, dua sisi yang berbeda. Yang lebih mudah lagi sebenarnya, kalau suatu kawasan perumahan itu mereka menggunakan menggunakan pihak ketiga untuk pembiayaan ya, misalnya dia pinjam bank ini ya untuk pembebasan lahan atau pembangunan perumahan, itu akan lebih sensitif lagi perbankan itu dalam mengoreksi ya setiap legalitas yang dipunyai oleh perusahaan tersebut atau oleh perumahan itu. Jadi kalau misalnya sudah kerjasama dengan pihak perbankan, ya ini contoh ya, perumahan itu dianggap pasti banyak selesai, artinya lebih banyak aman daripada enggaknya. Misalnya perumahan ini sudah ada kerjasama dengan siapa aja, misalnya dengan perbankan ya, contohnya BSI, BRI, BNI atau mungkin bank yang lainnya lah gitu aja ya. Itu berarti menunjukkan bahwa sebuah kawasan perumahan itu menurut versi perbankan itu sudah layak untuk dikasih pinjaman. Nah Jadi ini sudah pasti tentu ya. jadi perbankan sendiri juga pengen aman nih Mbak. Nanti mau ngasih kredit kepada developer ataupun kepada user atau pembeli di situ, itu nanti dia nggak pengen ada masalah di belakang hari kan itu. Ini yang lebih memudahkan ya sebenarnya, gitu Mbak. Iya, jadi kalau misalkan apa itu izin PBG-nya tadi udah keluar, itu apa sudah bisa dipastikan bahwa kawasannya itu zona hunian bukan zona hijau? Ya betul. Jadi seperti ini, PBG itu salah satu bukti ya. Ya, sebagai salah satu bukti bahwa kawasan perumahan itu layak dipakai untuk kawasan perumahan kan itu. Seperti itu ya. Itu malah justru sebenarnya tidak hanya sekedar kawasan perumahan. Kalau pengen tahu suatu wilayah itu sudah layak untuk dipakai untuk kawasan perumahan itu sebenarnya di awal, Mbak. Di awal perizinan yang namanya KKPR itu ya. Jadi KKPR itu memberikan jawaban kepada siapa saja yang pengen ngerti kawasan itu dipakai untuk perumahan atau enggak. Atau mungkin selain perumahan lah. Misalnya mau dipakai kawasan pabrik, kawasan wisata, terus mungkin tempat umum ya, misalnya pasar, masjid dan lain sebagainya. Di dalam ketentuan dalam KKPR ini akan menunjukkan bahwa kawasan itu sudah layak. Jadi tidak hanya sekedar tidak harus ke PBG-nya, tapi di KKPR-nya udah di awal sekali suatu perumahan didirikan itu sudah bisa dianggap layak untuk bisa dipakai untuk kawasan perumahan. Jadi kalau PBG itu lebih mengarah kepada unitnya gitu ya. Oke gitu ya. Iya, berarti ini ya tidak hanya langsung bisa ditanyakan ke developer, tapi teman-teman juga bisa cek di OSS tadi ya. Betul. Ya. Sebenarnya untuk masalah perizinan itu banyak sekali yang harus perpanjang ya. Mungkin nanti di sesi berikutnya untuk sesi sekarang kita lanjut dulu aja ke faktor yang lain yang terkait
struktur bangunan ya teman-teman. Ini kalau misalkan mau ambil perumahan tentunya pengen lihat ini kualitas bangunan yang bagus itu seperti apa, yang layak itu seperti apa gitu. Atau mungkin dari konsumen ada tambahan Pak, mungkin pengennya itu bangunan yang dilihatnya itu seperti apa, apakah hanya dari bentuknya yang bagus atau mereka juga mempertimbangkan dari bahan bangunannya juga. Ya. Baik, kalau dalam struktur bangunan ya, namanya konsumen itu ya Mbak Uri ya, pengennya murah, tempatnya nyaman, bangunannya struktur bangunannya bagus gitu kan, materialnya juga yang super kan begitu. Nah, ini konsumen pasti itu ya. Tapi lagi-lagi ya, kalau struktur bangunannya atau materialnya itu juga maunya yang bagus, berarti harganya juga pasti akan mengikuti gitu ya. Pasti akan mengikuti. Contoh aja lah, misalkan seperti ini. Bukan dalam konteks saya ingin merendahkan salah satu usaha seseorang, tidak ya. Jadi antara yang apa namanya FLPP atau rumah subsidi dan rumah komersil gitu ya, dalam segi konstruksi bangunan aja pasti udah berbeda, karena harganya pun juga terpaut ya, lumayan jauh ya Pak Agus ya. Nah, jadi ya itu akan menyesuaikan, tetapi begini, anjuran saya yang ini juga dalam analisa saya itu seperti ini Mbak. Kadang-kadang seseorang yang beli rumah itu pasrah bongkoan, apa namanya pasrah bongkoan itu. Pokoknya saya tak terima jadi aja, pokoknya saya percayalah. Udah saya sekarang beli DP berapa, bayar berapa, nanti kalau sudah terima kunci saya dihubungin, saya langsung tak terima kunci, saya terima rumahnya. Nah, itu ada yang begitu itu. Ya, itu juga ya sebenarnya kurang tepat ya. Bahkan ini Pak Agus, saya sebagai analis dari konsumen itu luar biasa kalau jika seandainya nih Pak Agus sebagai developer menyiapkan satu konsep bahwa ketika proses dari pembangunan ya, yang tadi tentunya sudah disepakati di awal ya. Karena yang bangun itu bukan Pak developernya Mbak yang jadi tukang, otomatis kan yang ngerjakan orang lain ya. Kita pastilah ada hal-hal yang tidak kita inginkan, itu juga pasti adalah sesuatu yang dimainkan itu. Tetapi alangkah bagusnya ya Pak Agus ya, jika seandainya seorang developer itu memberikan akses yang sangat luas kepada konsumen untuk mengawasi proses pembangunannya. Jadi makanya di situ harus ada, misalkan nih dari pihak developer sendiri ada yang ditugasi dalam proyeknya, bagaimana pengawasan pembangunan itu harus betul-betul ya. Sekarang siapa Mbak, misalkan nih ada konsumen beli rumah dijanjiin pakainya bata merah misalkan ya. Tahu-tahu dia wes tadi pasrah total. Taunya dia hanya dipasangin batako misalkan gitu. Nah kan setelah jadi kan nggak mungkin bisa saya bongkar dulu deh apa dipasangin bata merah apa ini, nggak bisa. Jadi saya ini plafonnya bagaimana, ini sudah dirapat. Ini penting ya Mbak ya, barusan saya terjadi kasus sebuah perumahan itu hanya berapa tahun itu ternyata sudah rayap, itu keluar dari bawah. Nah ternyata perumahan ketika dia digali dan mau diganti keramiknya atau granitnya itu, ternyata perumahan itu enggak dirabat dulu Pak Agus. Jadi langsung uruk, dipadatkan gitu ya, kemudian langsung dipasangin keramik gitu. Akhirnya kan ini rayapnya muncul ya dan segala macam. Akhirnya sampai buat rumah itu rayap di kamar gitu. Nah jadi makanya saya melihat itu ya apa namanya, ini juga penting ya. Jadi kontrol tentang konstruksi bangunan, layaknya bangunan itu penting. Makanya kalau misalkan Pak Agus punya sebuah kawasan perumahan, ini perlu diperhatikan pengawasan itu, berilah akses kepada kepada konsumen untuk selalu mengawasi proses daripada pembangunan itu. Lebih bagus seperti itu supaya ini juga ada menguntungkan juga ini kepada konsumen, kepada developer juga. Ketika ada akses yang terbuka begitu lebar kepada konsumen, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan ketika nanti serah terima, loh kamu kan sudah
Anda kan sudah selalu ngecek, sudah mengawasi, kenapa sekarang kok berbegini ya gitu ya. Apalagi misalkan sudah ada tanda tangan di sebelumnya. Saya kira seperti itu ya konstruksi. Tapi yang paling jelas ya, kalau saya memberikan saran kepada teman-teman konsumen, ya konstruksi bangunan, pilihlah perumahan. Nah ini ya, bukan saya promosi, dan pilihlah perumahan yang memberikan akses yang luas kepada Anda semua yang ingin membeli rumah itu, akses untuk mengawasi setiap proses pembangunannya ya. Kemudian yang terpenting, jangan mencari murahnya dulu dengan kualitas material yang sangat yang terlalu rendah. Tapi karena rumah itu tidak akan ditempati hanya setahun 2 tahun saja, bahkan dia bisa lama sampai lama dan lain-lain. Apalagi perumahan, developer juga harus bertanggung jawab ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Itu luar biasa ya. Jadi saya berharap memang ada banyak perumahan-perumahan developer yang memberikan akses itu seleluasa mungkin kepada konsumen gitu ya. Ya. Ya, mungkin dari Pak Agus bisa menambahkan bangunannya itu harus untuk yang layak dan juga baik untuk konsumen itu yang seperti apa? Oke, baik ya. Ini pertama mau saya jelaskan terkait dengan legalitas dulu ya. PBG itu kalau untuk kawasan perumahan subsidi itu dilanjutkan dengan SLF ya, sertifikat layak fungsi. Kalau di perumahan non subsidi itu memang tidak ada, karena pemerintah sendiri meyakini kualitas yang ada di perumahan non subsidi atau komersil itu pasti lebih baik daripada perumahan subsidi. Nah, ini yang harus disampaikan ya. Jadi kenapa di perumahan non subsidi atau komersil itu tidak ada SLF ya, tidak ada SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, itu memang nanti kalau mendirikan perumahan subsidi memang itu harus dibuat, dan itu yang membuat tidak pihak developer, harus ada kerjasama dengan konsultan yang mereka bersertifikasi. Jadi dia benar-benar tahu kawasan unit rumah yang dibangun ini benar-benar layak untuk dipakai. Ya ini kita bisa bicara dari sini. Yang subsidi aja dikondisikan seperti itu oleh pemerintah, apalagi yang non subsidi atau perumahan komersil. Ini yang perlu diperhatikan ya. Ya, jadi ketika keluarnya PBG itu kan persetujuan bangunan gedung. Otomatis di dalam PBG itu ada sebuah dokumen ya yang menyatakan tentang kapasitas atau kekuatan dari konstruksi ya, konstruksi dari mulai dari bangunannya, pondasinya, terus elektrikal mekanikalnya, ini terkait dengan listrik, sanitasi dan lain sebagainya. Itu dimunculkan di dalam PBG. Ini secara legal. Jadi makanya kenapa harus dimunculkan PBG. Kalau seandainya PBG sudah keluar itu menjadi sebuah kelayakan bagi kita untuk beli perumahan ya. Kebetulan perumahan saya yang ada di Lakausar itu karena PBG udah keluar nih ya, alhamdulillah. Lah, ini kita mengerjakan minimal seperti yang disampaikan atau yang tertera dalam dokumentasi PBG ya, minimal. Ya minimal. Karena kenapa? Karena kita bicara minimal. Karena PBG itu hanya menstandarkan kawasan minimal. Jadi tidak maksimal tapi minimalnya. Dan sementara yang kita pahami, konsumen itu jauh lebih pintar sekarang. Dia bisa belajar dari mana saja, meskipun mereka nggak paham tentang teknis, pasti mereka akan berpikir atau lebih kritis terhadap perumahan yang kita mau bangun gitu. Nah, terus kemudian yang perlu diperhatikan ya, jadi ini dari sisi kekuatan bangunan ya, standar bangunan yang sudah kita bangun. Kalau di kawasan perumahan selama ini, sampai hari ini saya belum pernah dengar terkait dengan kualitas bangunan ya, terkait dengan kekuatan ya. Terus terkait dengan kerapian ya, alhamdulillah kita sampai hari ini hanya 1-2 orang yang mereka tidak kurang pas, karena itu pun terjadi perbedaan salah paham gitu, bukan masalah yang urgent. Jadi pemahaman mereka seperti inilah, kita membangunnya seperti ini. Makanya kita ada pengalaman dari seperti itu dengan cara apa? Setiap konsumen yang mau membangun di perumahan kita itu pertama kali harus ada konsultasi denah. Ya,
konsultasi Dena ini fungsinya adalah untuk menyamakan persepsi antara developer dengan user ya. Bahwa yang dibangun nanti semennya mereknya ini. Dindingnya yang dibangun pakai dingin apa, bata merah atau pakai bata ringan dan lain sebagainya. Besi yang digunakan beri ukuran berapa. Terus kemudian konsep denah-denahnya yang terbangun di situ. Jadi di awal itu benar-benar harus diyakinkan bahwa ini loh yang disepakati ketika kita mau bangun nih. Ini belum dibangun, ini udah ada kesepakatan ditandatangani bersama. Ya. Terus kemudian ketika proses pembangunan di tempat kami di Al Kausar ini, yang proyek kami yang selama ini kita bangun, itu harus senantiasa ada 3 pihak yang mereka mempunyai hak dan wewenang masing-masing. Jadi developer sebagai pengawas kita hadirkan pengawas khusus unitnya. Jadi kita tidak pengawas itu kita bedakan, jadi pengawas yang berkaitan dengan legalitas ada, yang berkaitan dengan fasum ada, dan kawasan yang berkaitan dengan unit itu kita punya, ya, agar lebih spesifik kaji dengan komunikasi dengan user ya. Terus pengawas yang kedua itu adalah dari pihak subkon atau pembangun ya, pemborong rumah itu. Dan mereka kita yakini mereka sudah punya pengalaman di bidang perumahan dan kita tidak asal ngambil ya, karena hubungannya dengan kepuasan konsumen nih. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu yang konsumen tidak puas ya percuma kan itu. Dan yang terakhir adalah pengawasan dari user sendiri atau pembeli rumah. Jadi setiap tahap di tempat kita itu selalu ada laporan kepada user. Bu, Pak, rumah jenengan sudah sampai di sini. Tolong dicek. Rumah jenengan sudah sampai di sini. Misalnya mulai dari pondasi disuruh hadir nih. Mereka juga melihat. Kalaupun mereka nggak bisa datang, mereka bisa mewakilkan kepada salah satu anggota keluarganya mungkin. Terus misalnya udah sampai batas sampai tinggi nih, udah sampai gewel atau misalnya hampir atap ya. Ini disuruh lihat terus. Takutnya nanti yang pertama dari sisi kualitas itu kurang pas. Yang kedua takutnya terjadi perubahan desain. Nah, takutnya ini kalau udah rumah jadi bongkar-bongkar ini yang biayai siapa? Makanya kenapa user atau konsumen itu setiap saat disuruh melihat perkembangan setiap saat. Yang paling urgent adalah terkait dengan pemakaian material yang kita gunakan. Takutnya yang kita aplikasikan di lapangan tidak sesuai dengan yang ada di surat perjanjian. Kan kalau kita itu ada istilah SPJB ya, surat perjanjian jual beli. Di situ dinyatakan secara detail sekali dan tidak hanya sekedar ditandatangani, tapi dibaca oleh pihak kami agar nanti ada sesuatu yang sekiranya mereka tidak tepat segera dirubah kan gitu. Gitu Mbak. Terima kasih. Jadi harus melibatkan dari pihak pembeli juga ya. Jadi tidak hanya langsung diserahkan ke developer terima jadi, tapi teman-teman yang mau beli itu juga harus ikut terlibat. Nah, ini berarti teman-teman harus nyari developer yang bisa melibatkan teman-teman dalam proses pembangunan. Ya. Iya. Kemudian yang terakhir nih Pak, ini terkait KPR nih buat teman-teman yang mau ngambil KPR, itu pertimbangannya apa kalau menentukan mau ambil KPR di mana? Mengambil milih perbankannya ya ini. Jadi milih perbankan yang sesuai untuk konsumen itu apa pertimbangannya yang perlu dipertimbangkan? Iya. Nih, tapi sebelumnya ini saya mau menyampaikan. Jadi apa yang saya utarakan dari awal sampai saat ini ternyata semuanya sudah terjawab ini di developernya, di Pak Agus, di perumahannya tadi. Apa namanya, perumahan Al Kausar. Jadi itu terjawab itu mulai dari pelayanan kepada konsumen. Jadi saya yakin ya tepatlah nanti konsumen mencari perumahan yang apa yang saat ini beliau bangun gitu ya. Kemudian teman-teman, ini Mbak Uri pertanyaannya ini kalau ini saya hanya memberikan arahan aja ya. Ya, namanya KPR itu kan di mana saja sih bisa ya Mbak ya. Di mana aja bisa, maksudnya di semua makanya perumahan kalau sudah legalitasnya sudah final itu pastilah dilirik sama perbankan. Siapa saja banknya pasti ngelirik Pak. Nah, tapi biasanya untung-untungannya adalah perbankan yang gercep gitu ya, gercep untuk segera bangun kerjasama lah dengan perumahan. Nah, itu ya. Kebetulan
Ya kalau saya yang apa namanya saat ini, ya ini tergantung kepada konsumen sebenarnya ya Mbak ya. Kalau masalah KPR, dia kepengen suku bunga atau kepengen flat misalkan gitu ya. Kalau flat ya berarti saat ini ya di perbankan syariah seperti ada di BSI ya. Ini sudah kerjasama dengan BSI Pak perumahannya Pak? Sudah. Ah ya. Hampir semua perbankan ya. Oh ya, oh, sudah semua perbankan ya? Ya, hampir semua perbankan yang yang plat merah juga sudah, yang swasta juga sudah. Ya alhamdulillah karena mereka ya tahu posisi perumahan kita itu memang menjanjikan buat mereka gitu loh. Ya, Ya, alhamdulillah ini berarti kan perumahan Al Kausar ini sudah banyak kerjasama dengan perbankan. Jadi teman-teman konsumen itu tidak perlu ragu lagi gitu karena gini ya. Jadi teman-teman konsumen yang masih ada di luar dan belum menentukan pilihan. Jadi sebenarnya perumahan yang bagus, developer yang bagus itu adalah developer yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik, Mbak. Contoh misalkan ketika konsumen itu datang, maka dia akan disambut, kemudian apa keinginannya dia akan didengarkan dulu. Termasuk salah satunya adalah dalam proses KPR. Perumahan itu dia akan berupaya betul bagaimana memberikan pelayanan terbaik dalam hal KPR kepada konsumen. Karena konsumen itu belum tentu dia pengalaman dalam urusan perbankan dan lain-lain. Nah, makanya tentukan saja daripada teman-teman konsumen yang mau beli perumahan itu ya kepengennya yang suku bunga atau yang flat. Kalau yang flat ya berarti di mana, itu tanyakan aja kepada developernya tadi ya. Kemudian kalau misalkan suku bunga di mana saja yang sudah bentuk kerjasama. Karena kalau sudah ada kerjasama dengan pihak perbankan dari developer itu pasti apa namanya prosesnya lebih mudah daripada yang belum ada kerjasama. Saya kira seperti itu ya. Oke, siap. Banyak sekali ya ilmunya hari ini, teman-teman. Kalau nanti pengen lihat siaran ulangnya itu bisa ditonton di YouTube kita, YouTube-nya KTV ya, teman-teman. Nanti bisa juga itu dicari linknya di akun Instagram kita. Nah, itu di bio akun Instagram kita itu ada link-link dari perumahan Al Kausar, ada WA, kemudian ada link YouTube-nya juga, lokasinya juga ada di situ. Teman-teman nanti bisa cek di bio Instagramnya Gria Sakinah Al Kausar. Nah, itu nanti siaran langsungnya bisa dilihat di situ ya, teman-teman. Nanti biar tidak terjadi masalah di kemudian hari, teman-teman perlu dapat edukasi yang seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Ini teman-teman sekian dulu live kita pagi ini. Terima kasih Pak Agus, Pak Lukman telah Ya, terima Sama-sama, kasih Mbak. sama-sama. Insya Allah nanti ketemu di sharing session berikutnya. Teman-teman yang belum follow silahkan di follow akun TikTok kita. Insya Allah kita di semua sosial media itu ada ya, akunnya itu ada Gria Sakinah Al Kausar. Nanti teman-teman bisa cari di situ. Terima kasih yang sudah bergabung live dan nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.